Ini ada fenomena menarik, tetapi ini dingin ya, nggak panas. Karena ini sama-sama bukan Habib, sama-sama bukan Ba'alawi, dan sepertinya memang sama-sama pakar. Bukan level-level netizen, bukan level-level YouTuber acak-adul atau YouTuber kaleng-kaleng lah. Ini saya baca ada tulisan terbaru dari Pamitnya Ngantor, di mana di situ ya tidak perlu saya ulas, tinggal Anda baca sendiri. Di mana intinya adalah kecewa dengan Pak Profesor Dr. Manahem Ali yang turun gelanggang tapi salah masuk pintu, kira-kira begitulah. Walaupun Gus Rumel itu mempertegas kenapa Pak Manahem tidak sama sekali itu ada di porsi yang lebih tepat, yaitu kritik kepada sumbernya atau mengkaji ini dari sisi historiannya, tetapi justru malah ikut-ikutan menyajikan argumentasi-argumentasi yang sudah sepaket dengan Kiai Haji Imaduddin, yaitu harus ada kitab sezaman atau eksternal bahkan ya, gitu kira-kira. Jadi dikritiknya di situ. Tapi saya punya kritik yang sudah lama saya sampaikan ya. Bukan baru kali ini, yang memang saya pun sebetulnya menyayangkan karena Dr. Manahem Ali ini turun gunung cuman salah lapak. Kenapa saya bilang salah lapak? Beliau ini kan seorang filolog, pakar filologi ya. Sementara setiap pakar itu ada spesifikasinya. Sebetulnya kan sudah bagus kalau pakar filologi turun dalam gelanggang ini, turun dalam bab ini. Bahkan dulu kan diundang di Banten itu. Kenapa? Karena kajian-kajian nasab ini erat sekali dengan manuskrip, di mana manuskrip itu adalah objek utama. Manuskrip itu naskah-naskah lama ya. Objek utama dari seorang filolog. Cuma sayangnya sejauh turun gunung, Pak Manahem Ali ini tidak pernah bicara manuskripnya itu bagaimana. Manuskripnya itu apa? Tidak pernah. Tapi tiba-tiba menarasikan harus ada sumber eksternal, harus ada sumber sezaman, harus begini, harus begitu. Tiba-tiba menjadi menghukumi di luar kapasitasnya sebagai seorang filolog. Sekarang saya sajikan satu buku yang dicetak dari percetakan UGM, Universitas Gadjah Mada ya, UGM Pers ya, yang ditulis oleh Profesor Doktor, kalau itu Profesor Doktor asli ya, dirilis di situ ya. Jadi kalau Pak Manahem ini profesor, mungkin Profesor Orfi lah bahasanya. Orfi itu profesor yang orang dianggap profesor gitulah. Profesor dalam lisan-lisan kita saja, kayak Profesor Rogi Gerung atau siapa gitu. Sementara kalau profesor yang syar'i lah bahasanya ya, atau yang sah, itu ada pelantikannya Pak, ada SK-nya dari presiden sebagai guru besar, dan minimal itu harus menyelesaikan S3 biasanya ya, walaupun ada mungkin yang tidak S3. Yang saya lihat di kampus-kampus itu profesornya itu rata-rata sudah S3 semua. Ya, jadi kalau Pak Manahem ini kan sepertinya S3-nya belum selesai. Ya, S3-nya itu belum selesai, tapi mungkin dapat gelar doktor honoris causa dari mana gitu, sehingga dipanggil doktor. Profesor pun oke lah, profesor lah, doktor lah, nggak apa-apa ya. Tapi ini saya sajikan ya satu data sederhana tentang tugas seorang filolog. Sekarang saya sajikan dulu sumbernya. Ini ada buku dengan judul Tugas Filolog, Teori dan Aplikasi dalam Naskah-Naskah Melayu. Ini ditulis oleh Sangidu ya. Apa baca itu? Sangidu ya. Siapa itu Sangidu? Ya, itu Profesor Doktor ya, Sangidu ya. Itu kalau Anda baca di biodata beliau, ini Profesor Doktor ya di UGM. Jadi guru besar UGM. Jadi nggak kaleng-kaleng lah ya. Artinya bukan tokoh yang baru muncul tiba-tiba kita anggap hebat. Dimana hebat menurut kita saja karena kebetulan sepaham. Jadi kalau sepaket, kalau pendapatnya sama, nggak mau tahu kita. Tiba-tiba orang hebat semua. Tiba-tiba muncul kiai sepakat dan kita, tiba-tiba dia seolah-olah kiai paling alim, paling top, tembus langit gitu. Kalau ada yang berbeda dengan kita, langsung kita anggap bodoh. Jangan begitu ya. Itu orang tidak mau berpikir dengan sehat. Atau orang yang, kalau itu orang ya, sudah menggadaikan akalnya. Tapi kalau ternyata hanya buzzer saja, bukan orang, robot, ya memang harus begitu. Namanya robot, mana ada otaknya. Justru kalau robot berpikirnya aneh, bahaya kita. Lucu itu ya. Nah sekarang mari saya bacakan dirilis bukunya ini ya. Ketika buku ini diresensi lah.
bagian kesimpulan atau bagian pokok-pokok pembahasannya, perhatikan saya bacakan. Sekarang coba perhatikan saya bacakan ya tulisan yang ada di website resminya UGM ya ketika mempromosikan buku ini ya. Jadi situs resmi UGM itu, UGM Persnya itu menjual buku ini, tentu diberikan prolog dong. Buku ini bicara apa gitu ya. Artinya apa yang dikutip di kalimat-kalimat prolog itu atau deskripsi itu adalah isi dari buku itu ya. Jadi kamu cari aja ya, tugas filolog, lalu temukan itu situsnya UGM itu. Yang nanti isinya adalah di situ merilis buku ya. Ini dirilis di tahun 2016 kalau tidak salah ya. Yang ditulis oleh Profesor Dr. Sangandi tadi, Sungandi atau siapa itu ya. Mohon maaf kalau salah-salah nama. Di sini saya bacakan ya, tugas filolog dipandang berat karena ia tidak hanya sekedar menghadapi naskah-naskah yang dipandang sakit atau naskah-naskah bermasalah ya. Dan bahkan kondisinya parah. Jadi sebetulnya filolog itu bukan bicara tentang naskah, Pak, bukan bicara tentang historis atau enggak, Pak. Bicara naskah. Di mana objeknya itu naskah ini bermasalah atau bagaimana, lalu Anda membuat itu menjadi data yang bisa dibaca dan bisa disimpulkan. Kira-kira begitulah ya. Tapi itu bahasa saya. Mari kita lanjutkan. Naskah-naskah yang parah ya. Yang dipandang sakit dan bahkan kondisinya parah. Tetapi ia harus merestorasi atau menyehatkan lebih dahulu melalui kerja filologi. Itu ya. Inilah kerjanya seorang filolog. Kerja filologi yang dimaksud meliputi inventarisir naskah ya, atau inventarisasi naskah. Jadi ngumpulin naskah, Pak. Filolog itu nyari naskah, mengumpulkan naskah. Bukan bicara nasab, bukan bicara kalau nggak ada kitabnya jangan-jangan mertuanya, bukan, jangan-jangan menantu, bukan begitu kinerja filolog ya. Bukan, setidaknya saya baca di sini nggak ada hubungannya dengan itu, Pak. Tapi fokus kepada naskah. Kalau mau masuk di bab nasab, mestinya dikumpulkan manuskrip-manuskripnya Ar-Razi itu. As-Sajar itu kan katanya ada 2. Ada yang di Ibrahim bin Mansur, ada yang di Said Mahdi Rojai. Mestinya kan diperiksa itu, mana yang lebih akurat atau mana yang lebih kuat atau bagaimana. Misalnya juga bicara masalah silsilah nasab Wali Songo kemana. Itu makanya kemarin diundang di Banten kan itu. Mau dibuat mengukur atau mentelaah manuskripnya. Bukan mengisbat atau membatalkan nasab orang. Bukan itu jalurnya ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah penentuan naskah yang akan dijadikan dasar suntingan naskah dan menyunting teksnya. Kesemuanya itu merupakan tugas pertama filologi dalam penyajian teks. Jadi begitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sepertinya filologi itu memang bukan dalam rangka mau mengisbat nasab, tetapi memvalidasi atau merapikan catatan-catatan nasab itu di bagian-bagian apabila catatan-catatan nasab itu berupa naskah lama atau naskah kuno. Enak kalau begitu, sesuai kinerjanya ya, misalnya ternyata naskahnya ini palsu, ini setaunya tidak sesuai, atau ini naskah yang tidak bagus, ini naskah yang tidak sama dengan yang lain, ini yang lebih benar, dibanding-bandingkan mana yang lebih kuat. Begitu, sehingga naskah-naskah itu bisa berfungsi menjadi sumber atau rujukan. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau oleh Gus Rumel ini dianggap tidak mengkritik naskahnya atau tidak melakukan kajian historisnya, kalau menurut saya malah justru tidak berperan sebagai seorang filolog, tapi malah seolah-olah sudah selesai kajian filologinya, tapi sudah menyuarakan kesimpulan tidak ada kitab sezamannya. Mestinya kan kalau dikatakan tidak ada itu ya dicari. Orang Kiai Mat bilang tidak ada itu tidak nyari kok. Gitu ya. Allahumma hadina